lagi-lagi ada kejadian aneh ya. Gue bilang aneh aja gitu. Ya, opini gue ini bukan aib sebenarnya, tapi ini kejahatan. Ya, kejahatan. Kita nggak lihat agamanya ya. Islam tetap baik, agama yang bagus, agama yang mulia. Tapi orang-orangnya aja yang brengsek. Ya, apalagi ya gue punya anak perempuan dan itu di kasus ini anak angkat. Ya, dipelihara dari kecil, dididik, kok bisa-bisanya. Berarti ada yang salah. Ya, otak si bejat ini memang ada masalah. Oke, kita langsung tonton aja. Ini dari YouTube-nya Dr. Richard Lee. Ya, kita bedah ya cerita-ceritanya seperti apa, dan teman-teman boleh beropini di komentar. Ya, gue juga beropini. Ya, gue sama seperti kalian lagi nonton juga. Jane, Iya, pertama kali aku disuruh oral dia minta kamu melakukan oral pada saat kamu umur berapa? kelas 6 SD. Oh shit. Dia kayak nyuruh saya buat mandi dan ngelakuin hal berhubungan. Dan dia ini ulama, Iya, dia ulama, Dok. ulama besar. Ulama besar, termasuk dia cukup terkenal juga. Dia bilang udah nggak sakit gitu, lagian emang keperawanan kakak buat ya apa sih, nikahnya tuh sama ayah aja, dia bilang gitu. Bersama keluarga besar mereka aja mereka tetap bilang udah ini aib keluarga, tutupin aja gitu. Masa kamu dikuliahin sampai segininya mau ngelaporin ayah kamu sendiri gitu. Bismillah dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya. Dengan Mbak Zulfa. Sulfa Salwa. Salwa. Saya boleh sebut nama. Kalian sudah dengar reviewnya ya, dan lebih detailnya kita tonton lagi, dan kalian jangan lupa beri opini di komentar secara objektif ya. Ini kejahatan ya, mau apapun agamanya, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, ini kejahatan, gak ada hubungannya dengan Islam. Itu hanya topeng ya. Kalau memang dia beneran menjalankan Islam yang sesungguhnya, dia nggak mungkin punya akal, dia nggak mungkin punya pikiran yang bejat seperti itu. Kamu mengalami pelecehan dan pemerkosaan berulang sejak masih di bawah umur. Puncaknya, pelaku sering memaksa korban untuk melakukan hubungan intim dan mengirimkan video sebagai imbalan uang untuk biaya kuliah. Betul. Kedua korban sudah melaporkan kasus ini ke Polres. Iya, betul. Sudah dilaporkan? Sudah. Oke. Sebenarnya aku nggak suka podcast ini karena menurutku ini merusak citra Islam ya. Aku sedih. Gini, ya, menurut Dr. Richard Lee, mungkin ya, kalau orang awam yang melihat, mungkin ya, tapi kita harus tahu bahwa Islam tetap menjadi agama yang baik, yang mulia. Tapi orangnya belum tentu. Ya, belum tentu. Orangnya banyak yang brengsek. Ya, kuota haji dikorupsi. Jadi lu jangan percaya. Ya, zaman sekarang mau tampilannya kayak gimana, yang lu lihat itu bukan tampilannya, tapi isi kepalanya, perilakunya. Oke, lanjut.
sih bawain podcast ini sih sebenarnya. Karena kan kalau kita bawa ini kan seolah-olah Islamnya yang jelek ya. Iya. Tapi ini sudah dilaporkan. Iya, sudah. Dan kasusnya bagaimana? Kasusnya sebetulnya terakhir itu korban itu sudah di BAP 2 kali, Dok. Sudah di BAP, sudah pemeriksaan 2 kali, dan kita sedang menunggu kabar untuk gelar perkara. Tapi sudah 3 minggu ini kita belum ada kabar. Mandek. Iya, mandek. Oke. Ini alasan aku bawain podcast ini. Sebenarnya hati aku tergetar banget, hatiku sakit banget. Bacainya aja aku sakit, apalagi dengar cerita kalian. Dan aku nggak mau bawainnya karena ini ngerusak citra Islam sekali lagi. Tapi aku bawain ini supaya kasusnya bisa lebih dapat atensi. Sebelumnya aku turut bersedih untuk kalian berdua. Kalau kalian nggak siap atau ada sesuatu yang nggak berkenan, kasih tahu saya. Oke. Siapa duluan nih mau cerita? Bagaimana cerita pertamanya? Mungkin dari umur 6 tahun dulu. Dari Sao. Dari aku dulu ya, Dok. Mungkin. Jadi Kamu katanya saudaranya? iya, keponakan. Kandung? Kandung. Kamu juga dilecehin? Iya. Oh gila ya? Ponakan kandung. Jadi dia udah nggak ngelihat siapa gitu. Entah itu mau tokoh agama, mau kiai, mau ustadz. Kalau otaknya nggak beres, artinya ada yang salah. Ya, bukan kita mau ngebenci, tapi kita ngelihat isi kepalanya, pikirannya, bukan tampilannya sekali lagi ya. Kalau dia nggak bisa mengontrol pikirannya untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh atau hal-hal yang bejat seperti itu, dia tidak pantas. Tidak pantas dianggap sebagai manusia yang baik. Hukum sosial itu yang akan bisa memusnahkan. Jadi teman-teman, ya, viewer gue yang memiliki kisah yang sama, jangan takut untuk speak up. Speak up aja. Dilecehinnya apa dulu nih? Pertama kali aku disuruh oral. Oke, disuruh oral, apalagi? Disuruh kayak seks gitu. Berhubungan intim, Iya. apalagi? Dipeluk, dicium, segala macam. Pelecehan sentuh badan. Iya. Saya mohon maaf ya, kamu keponakan dari mana ya? Boleh saya tanya nggak ya? Jadi Mas Puro itu keponakan bapak saya. Jadi gimana ya, Dok? Sepupuan berarti kalian? Iya, sepupuan. Si Kiai ini adalah keponakan dari papa kamu. Iya. Berarti kalian sepupuan. Iya. Dia umur berapa ya? Dia Saat ini sekitar 52 tahun. 52 tahun. Iya. Oke, mohon maaf. Dia minta kamu melakukan oral pada saat kamu umur berapa? Kelas 6 SD. Ini ada yang salah di kepalanya. Kelas 6 SD. Artinya ini gila sih sebenarnya. Seharusnya dilindungi. Ya. Tapi lagi-lagi ini gila. Dan kita harus mengajarkan ke anak-anak kita, ke siapapun itu, untuk berani speak up. Karena apa ya, kadang-kadang anak itu nggak berani speak up. Ini yang jadi problem. Karena zaman dulu memang kalau terlalu banyak ngomong, ya dikira ini, dikira itu, segala macam. Kita lanjut. Oh shit. Mohon maaf, kamu boleh jawab, boleh enggak? Kamu lakukan? Iya, karena karena di situ aku posisinya di mobil berdua sama dia. Karena diantar Oke, sekolah. nanti diceritain lagi. Melakukan hubungan intim juga? Iya, ketika di rumah dipaksa. Oke. Boleh ceritain dari awal. Jadi pas kelas 6 SD itu aku sempat tinggal di rumahnya Mas Puro. Karena pas kelas 6 SD, Julfa kelas 1 SMP,
aku disuruh nemenin ibunya Zulfa karena Zulfa kan pesantren, jadi aku disuruh nemenin karena istrinya sendirian di rumah dan takut. Kamu tinggal di rumah dia? Iya, di rumahnya. Oke, untuk selanjutnya kita jangan sebut nama ya, Iya. karena nanti akan dibip ya di depannya tadi ya. Kamu panggil dia apa? Kiai, Wa? Wa. Oke, Wa ya. Iya. Jadi kamu tinggal di sana sama istrinya juga? Iya, sama istrinya Dia juga. punya istri ya? Punya. Oke. Terus akhirnya aku kelas 6 SD itu aku udah mulai tinggal di rumahnya dia. Setelah itu ya udah seiring berjalannya waktu masih biasa aja. Terus sampai di tengah perjalanan tuh aku kan biasa kalau misalkan berangkat sekolah SD tuh diantarnya sama istrinya. Tapi ini tiba-tiba dia yang minta tunggu aja yang nganterin, dia bilang gitu. Akhirnya di tengah jalan dia berhenti di tengah jalan, dia bilang katanya kemaluannya gatal begitu. Akhirnya aku disuruh pegang kemaluannya dia. Terus Nah, ini aja sudah tidak etis. Iya kan? Sudah tidak etis. Sudah tidak etis. Apa hubungannya sama kemaluan kaki? Dari sini, ya, kalau memang apa ya? Memang dari sisi perempuan memang ya mungkin takut, tidak bisa berontak. Tapi itu karena memang tidak diajarkan sih sebenarnya untuk memberontak. Kalau ada hal-hal yang akan, ya contohnya kayak apa ya, pelecehan kayak gitu, makanya penting yang namanya tuh bela diri, ya mungkin silat atau apa, dan sense atau pikiran, kira-kira ini kalau udah aneh nih, oh harusnya nggak begitu nih, skeptis harus. Nah, jadi ini dari sisi perempuan ya. Dari sisi si pelaku, ya ini udah gila sih, udah gila sih. Karena gue nggak lihat agamanya di sini, gue nggak lihat itu. Yang jelas pikirannya itu udah gila, udah gila. Terus setelah itu dia minta aku buat suruh bilangnya tuh apa ya, kayak ngemut kemaluannya dia sambil disuruh nonton film kayak porno gitu. Dipaksa dan di kepala aku sempat dipaksa gitu. Itu waktu kamu 6 SD? Iya, karena aku di situ aku masih ingat pakai baju apa, dan itu masih pagi. Sorry, kamu sudah ngerti? Belum Lah ya, pasti ya. Iya, karena di situ aku juga sempat kayak bingung kayak apa ini hal biasa yang sering orang-orang lakuin atau gimana, masih bingung juga. Ya wajar. Kalau umur segitu kelas 6 SD atau kayak gitu wajar lah, masih kecil. Ini efek dari video porno. Ini efeknya. Ya, kalau itu ditonton terus, maka itu akan mempengaruhi pola pikirnya. Entah itu kiai, ustadz, kayak apa, kayak itu backgroundnya, gue gak peduli ya. Ini efek dari video-video porno itu. Pada akhirnya dia berfantasi, ya kan? Dia udah gak tertarik kali sama istrinya, gak tertarik, ya. Jadi dia sukanya yang begini lah. Dan agak anehnya ya, kelas 6 SD loh, cuy. Coba komentar tanggapan kalian seperti apa. Setelah nyampe di sekolah pun aku kayak masih bingung, tadi ngapain ya gitu, kok rasanya kayak nggak enak gitu, kok kayak ya udahlah, tapi mungkin hal biasa gitu. Dari setelah itu dia terus melakukan di rumah juga. Dia paksa atau kamu Dipaksa. bagi dia bujuk? Dipaksa. Soalnya dia suka tiba-tiba, kalau misalkan aku kan tidur selama tinggal di sana, tidur di kamar Zulfa. Dia tiba-tiba masuk ke kamar. Soalnya tuh kalau aku lagi tidur kayak ngebangunin aku buat sholat, tapi dengan cara pegang-pegang kemaluan, megang-megang payudara. Oke, itu dilakukan di mobil. Kalau oral iya di mobil awal itu, kalau setelah itu di rumah. Di rumah juga? Iya, di Oke, rumahnya. dan kamu nggak tahu bahwa itu salah, dan kamu nggak tahu bahwa itu, Enggak. iya kan nggak enak ya, jijik ya kayak gitu punya.
ada rasa itu dan kamu nggak ngelapor? Pas dia ngelakuin itu aku cuman kayak bisa diem aja. Nah ini, ya karena anak ya umur 6 tahun masih SD itu tidak diajarkan untuk speak up, tidak diajarkan untuk menyampaikan pendapat, opini. Ini yang dirasakan anak-anak, apalagi zaman gue 91 ya. Kalau kita terlalu banyak ngomong, terlalu banyak ini, kita dianggap anak yang nakal. Ini kejadiannya. Jadi nggak berani speak up. Oh ini kok gitu, aneh gitu. Ya kan? Tapi ya kalau masih kecil memang ya. Tapi kalau diajarin sih harusnya sih berani. Yang nggak boleh apa, yang boleh apa. Ya gitu. Karena ya mau nggak mau harus kita berikan ke anak-anak kita gitu cara mempertahankan diri gitu ya, mana yang benar mana yang baik kayak gitu. Nah ini PR sebagai orang tua juga ya, yang punya anak cewek cowok gitu, untuk membekali. Karena anak ini kan kayak pohon kecil gitu yang kita didik sampai besar. Nggak bisa ngomong apa-apa. Kenapa Kayak kamu nggak takut. lapor? Karena masih bingung aja sih Dok, kayak gimana ya, nggak bisa ngomong apa-apa. Terus setelah dia melakukan berulang kali, sempat mau ngomong, cuma aku ngelihat dia memperlakukan istrinya sih Dok kayak kasar gitu. Jadi aku sempat takut, kayak apa aku kalau ngomong juga bakal jadi masalah, apa aku juga ditampar kayak gitu juga. Oke. Selanjutnya? Iya, setelah itu dia kalau misalkan aku lagi gak ada istrinya pun dia tetap melakukan. Kadang kalau misalkan aku berangkat sekolah kan SMP ya Dok, situ dia bangun sekolah, aku udah dibangunin duluan, istrinya masih tidur, dia ikut aku ke dapur buat ngambil anduk, terus dia melakukan kayak disuruh oral, disuruh dicium segala macam. Sampai setelah itu, waktu itu pas baru banget aku SMP, ada teman aku ceritanya ya Dok, ada 2 orang, dia tuh di situ istrinya nggak ada ya Dok, di situ dia bilang kayak ayo kita mau ke rumah nenek, dia bilang gitu. Terus aku bilang oh iya wah sebentar. Terus aku bilang ke temen aku mau ke rumah nenek gitu, bilang oh ya udah, karena di situ masih maghrib jadi temen aku nunggu dulu. Terus dia tuh kayak berulang kali kayak Sal ayo kita ke rumah nenek gitu. Sampai akhirnya aku udah rapi teman aku baru pulang. Ternyata pas masuk ke dalam rumah, ke kamar, disuruh masuk ke kamar, ternyata bukan ke rumah nenek. Terus dia bilang kayak kita nggak jadi ke rumah neneknya, besok aja. Di situ baru dia melakukan persetubuhan ke aku. Kayak dia bilang pertamanya dia cium, terus dia bilang kayak potong buka celananya ya Sal gitu. Terus di situ dia melakukan masukin kelaminnya ke dalam. Itu umur kamu berapa? Masih baru 13 tahun. Masih 13 tahun. Ini masih sangat kecil, masih SMP. Oke. Ini pelajaran buat orang tua juga ya. Kalau punya anak cewek, anak cowok juga, mesti tahu dia kemana. Dan jangan pernah percaya anak kalian aman-aman aja. Karena yang paling cepat akan berbuat kriminal atau pelecehan adalah orang terdekatnya. Kalian harus tahu itu, orang terdekatnya. Harus hati-hati. Kakeknya, pamannya. Banyak kejadian seperti ini. Kita nggak usah tabu-tabu lah. Ini kejadian udah banyak. Makanya kenapa kita nggak... Oke. Kita lanjut aja. kelas 1 SMP 13 tahun Dok. Dia diperkosa pertama kali, terjadi persetubuhan itu dia umur 13 tahun. Di situ dia mau gerak, gimana ya Dok namanya, tiba-tiba dia dipaksa dimasukin kayak begitu, badannya nggak bisa gerak, nggak bisa kaku, bahkan mau teriak pun dia nggak bisa. Terus tiba-tiba dia mengalami pendarahan besoknya kayak gitu.
Iya, dan itu kan aku ngerasain jujur bener-bener sakit banget ya dok. Tapi aku nggak bisa nangis. Tapi pas sesudahnya tuh aku nangis karena emang mau jalan pun sakit banget, kayak gimana ya, sakit banget lah dok. Sampai pas pagi-paginya kok, karena aku di situ belum mens ya. Jadi aku kayak mikir Kamu belum mens pertama itu? belum. Itu pun kamu belum menstruasi yang pertama? Belum. Dia setelah itu aku kan seneng ya dok, karena teman-teman aku di situ SMP udah pada mens, jadi aku kayak cerita ke teman aku, gue mens loh gitu. Terus kata teman aku kayak, oh iya gitu. Tapi kok aku cuman nyampe 2 hari, tapi pun itu nggak sampai 2 hari full gitu loh dok pendarahannya. Terus aku nanya ke teman aku kayak, kalau mens tuh biasanya berapa hari sih? Terus kata dia, gue paling lama seminggu loh gitu. Oh kok Wajar, masih polos, masih lugu. Karena ini anak baik-baik ya, anak baik-baik yang dilecehkan sama laki-laki bijak. Let's say lah, kalau dia tumbuh di lingkungan yang tidak baik, mungkin dia udah paham semua itu. Tapi ngajarin ke anak-anak tentang pendidikan seks atau biar tahu mana batasan-batasan itu, tidak setelah dia kuliah coy, dari sejak dini. Tapi kan masih kecil, ya ini akibatnya, ya kan? Dia nggak ngerti itu apa. aku cuman kayak ngomong dalam hati kayak, kok aku cuma 2 hari, ternyata aku nggak mens gitu. Pas aku baru mens tuh kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Dan kejadian itu kamu nggak cerita dengan siapa-siapa? Enggak. Kenapa kamu nggak menceritakan dengan siapa-siapa? Ini pelajaran lagi, pelajaran. Makanya kita perlu tanya anak-anak kita untuk bisa bercerita. Makanya di sekolah itu disuruh bercerita, menyampaikan pendapat. Kalau itu tidak didapatkan di sekolah, misalnya di rumah, pendapat kamu tentang ini apa? Coba cerita, nak. Tadi habis kemana? Habis ngapain? Mimpi apa semalam? Harus diajarkan bercerita. Nah itu. Karena dari pihak keluarga aku tuh kalau ada apa-apa cerita tuh gak dipercaya gitu loh dok. Kayak itu mah cuman iseng kayak gitu. Ini nih orang tua tolol ini, ya. Gue bilang aja orang tua tolol. Anak bercerita nggak percaya. Ini akibatnya sekarang lu nggak percaya sama anak lu. Kita harus mendengar sebagai orang tua yang bijak, yang baik. Kita harus dengarin anak kita ngomong apa, cerita apa. Ya, makanya orang tuanya juga tolol sih. Harus orang-orang tua seperti itu, emang tolol. Harus belajar lah ya. Kerjanya orang tua nggak hanya bikin anak ya, tapi setelah bikin itu, kalau dia nggak jadi pinter, itu beban. Keluarganya itu, maaf ya dok, saya sanggah. Saya potong, keluarga besarnya itu setiap kali mereka ada masalah anak kecil itu nggak dipercaya dok. Misalnya mereka mengalami sesuatu, dia nggak dipercaya. Apalagi si ini dia tuh anak pertama di keluarga itu, dia anak pertama, dia paling yang dipercaya, diandalkan, punya nama besar, jadi ketua ini itu, terus relasinya banyak. Jadi sekeluarga itu tuh percayanya sama si ini terus. Oke, saya pengen tanya gitu. dulu ya, siapa si Kiai ini? Jadi tuh dia itu Kiai ini tuh sebetulnya dia tuh punya bapaknya dulu tuh, dia seorang Kiai juga, namanya Kiai. Dan dia itu mengikuti jejak bapaknya lah dok. Dia terus akhirnya Punya pesantren? Dia nggak punya pesantren, tapi dia punya yayasan sekolah. Punya yayasan sekolah? Iya, dia jadi ketua yayasan, namanya yayasan di Bekasi ada dok. Oke. Alamatnya di daerah Lawak Kalong. Dan dia ini ulama? Iya, dia ulama dok. Ulama besar? Ulama besar, termasuk dia. Oke, gue nggak ada tertarik ngebahas dia ulama, kayak dia agamanya apa ya sebenarnya. Ya mungkin kebul viral karena itu mungkin, tapi ya it's okay, itulah profesi ya. Usaha yayasan turun-temurun itu it's okay lah. Tapi ini berbeda. Ada kok ulama yang baik, ada.
ini berbeda sekali. Ini apa ya, berhubungan dengan pola pikir sebenarnya. Kenapa sih bejat ini berpikir perkosa anak kecil kayak begitu gitu, bahkan anak sendiri lagi. Dia otaknya ini sengklek emang ya. Kalau otaknya lurus nggak akan begini coy. Cukup terkenal juga di Bekasi, di Jabodetabek, banyak orang yang kenal dia, dan dia juga terkenal di kalangan habib sekitar daerah Jabodetabek. Artinya ilmu agamanya tinggi ya? Iya, seharusnya begitu ya dok ya, kalau sudah disebut sebagai kiai, ulama besar. Cuman ya Perilaku kenyataannya sehari-harinya tanpa kita tahu cerita ini ya, perilaku sehari-harinya bagaimana? kalau dari saya, image yang beredar di masyarakat itu, maaf ya dok, dia itu tukang kawin dok, dari masyarakat kampung sekitar. Karena saya kan juga, ibu saya tinggal di dekat situ lah, dekat rumah orang tuanya, dan dia tuh memang tukang kawin sama siapa aja kayak. Dan ya begitu, maksudnya mohon maaf, perempuan yang dinikahinya pun bukan yang sesuai kriteria Nabi anjurkan lah ya dok ya, bukan yang perempuan tua butuh pertolongan kayak gitu bukan, tapi perempuan spek yang masih muda, masih cantik, jauh umurnya mungkin beda 20 tahun sama dia kayak gitu, anak-anak yang baru umur 18, 19, 20 kayak gitu, dia nikahinnya perempuan yang kayak gitu. Ini kan dia sudah punya istri. Ini ilmu baru nih. Dan kita harus bekali, kayak gue punya anak perempuan coy, kita harus bekali ke mereka bahwa lu harus, ya ke anak-anak kita lah ya, atau ke seluruh perempuan di Indonesia yang masih remaja, lu cari apa sih sebenarnya di pernikahan itu? Lu cuma mau numpang hidup, atau mau punya partner yang benar-benar jadi partner hidup gitu? Ya, itu numpang hidup atau partner hidup. Gue yakin sih, kalau level pemikirannya bagus, baik, karirnya bagus, mindsetnya bagus, dia akan ketemu sama laki-laki yang punya mindset yang sama gitu. Dan apa ya, kita harus tanamkan ke pikiran anak-anak remaja wanita juga, apa ya, bahwa ya memilih pasangan itu harus yang ya, ini kalian mapan ya, tapi nggak sampai harus lihat otaknya juga ya, harus lihat otaknya. Dan ini track recordnya seperti apa. Lagi-lagi gue akan tanamkan ke penonton gue itu skeptisme dalam pikiran ya, skeptisme, supaya kita terus bertanya kenapa, apa, siapa, kenapa harus begitu, apa yang begini gue cari, ya kan? Nah gitu. Sudah. Ini istri yang keberapa berarti? Ini yang pertama. Dan dia punya banyak istri-istri yang lain. Iya, betul. Dia suka kawin siri gitu, Nikah siri. Dan semua orang tahu. Rata-rata tahu dok. Istrinya juga tahu berarti. Seharusnya Enggak. tahu, tapi dia suka nggak tahu dia. Enggak. Tapi kayak kalau dikasih tahu pun mungkin nggak percaya. nggak bakal Dok, percaya. nggak percaya dia tuh. Ini kita berbicara ulama ya, Iya, seorang guru ya. Aku juga nggak mau fitnah guru ya. Betul. Aku sayang guru dan aku juga respect banget terhadap guru ya. Kalian punya bukti nggak berbicara seperti ini? Mohon maaf ya, maaf banget ya. Kamu punya bukti? Ada. Kalau dari aku paling bukti chat, video, Chat apa? chat. Setiap dia minta video aku lagi mandi, setiap dia setelah ngirim transferan uang, dia selalu bilang, ayah kirim transfer uang tanpa kamu minta, kamu nggak ngirim ayah video, masa harus saya minta gitu. Pokoknya itu banyak berturut-turut selama aku Dia kuliah. chat kamu. Nah ini sudah ada bukti. Ini bukan aib, ini kejahatan. Dan ya kalau ada ya di luar sana yang mirip-mirip punya kisah yang seperti ini, jangan ada kata damai ya. Selain itu harus diberikan hukuman sosial
biar semua orang tahu itu komersial, bukan nama baik. Ya, kalau jelas-jelas ada bukti seperti itu, kenapa harus ditutup-tutupi? Ya, menurut orang-orang mungkin akan mencoreng Islam. No. Kalau kita berpikir kritis, semua agama benar. Ya, baik. Agama itu mengajarkan kebenaran. Gue setuju di situ. Tapi orang-orangnya belum tentu. Oke? Minta video kamu? Pas mandi, setiap mandi. Selain itu apa lagi? Paling rekaman pas mediasi, Dok. Oh, Dia sempat mediasi. mediasi keluarga. Dia sempat ngakuin kalau dia hilaf, ngakuin itu. Pas rekaman dia nyamperin aku pas cabut dari rumah juga, aku sempat ngerekam. Dia juga ngakuin kalau dia salah, dia ngelakuin hal kayak gitu, dan ya tetap ngebujuk aku buat balik gitu. Terus sampai bilang, ayah janji kita berjabat tangan, nanti pas kita udah berjabat tangan, ayah janji ayah nggak bakal ngelakuin seperti itu lagi. Ayah ngejaga kamu layaknya seperti ayah ngejaga wudhu ayah. Dia bilang gitu. Ini screenshot ya? Dia membawa ajarannya. Wudhu lah, apalah. Tai kucing sih menurut gue. Jadi, ia dijadikan itu sebuah agama buat tameng. Supaya apa? Dia berpikir mungkin akan terpengaruh si korban ini. Tapi skeptismenya sudah mulai tumbuh. Ya, apa iya kayak gitu. Iya. Oke. Saya boleh lihat chat asli nggak? Aku HP-nya lagi di lab, dicek lab penyidik. Sudah diambil ya? Oke, saya baca yang ada di sini saja ya. Kamu pakai namanya ayah di sini. Dikasih jajan. Jajannya cuma 100.000. Sehat selalu, kesayangan ayah. Salam kangen setiap hari. Hanya kiriman kakak obatnya. Oke. Maksud kiriman itu video. Kiriman kakak obatnya itu video. Mana ada tulisan yang minta video benar-benar? Saya boleh cek ya? Boleh, silakan. Mudah-mudahan pagi ini dapat kiriman dari kesayangan. Kalau bisa ditambah dengan gaya yang genit. Hehehe. Iya nanti kamu jawab. Terima kasih ya sayang. Besok pulang nggak? Berkabar kalau pulang. Oke. Kamu jawab. Saya lihat lagi. Ini jangan lupa ya, dimintain terus ya, dimintain. Aku masih ngadep dosen dulu ya, kayaknya balik pagi, nggak bisa sekarang, takut kemalaman. Nggak apa-apa. Uang aku habis. Oke, saya baca yang pentingnya saja. Ya enak hati saya baca ini. Kakak kalau sudah OTW berkabar ke ayah dulu, sebab kira-kira jam 12-an ayah mau pulang dulu ke Verona nempanin si Tiger sama Mowgli. Mudah-mudahan di jam itu kakak sudah sampai Bekasi. Pokoknya kakak berkabar saja. Berkabar ke ayah sebelum ke bunda. Dia panggil diri dia ayah ya? Ayah. Jangan lupa kirim ya sayang obat kangen pagi. Obat kangen pagi itu maksudnya video? Video. Setiap aku mandi sebelum kuliah pasti dia selalu teleponin cuma buat minta video. Mohon maaf, kamu kirim? Iya. Tapi terkadang aku... Ya. Nah, ini dia bilang kuliah ya, berarti udah dewasa. Nah, ini agak fatal, teman-teman. Seharusnya kalau sudah kuliah, nah ini harusnya kalau sudah kuliah ini sudah punya nalar berpikir yang baik. Tapi ini dipertanyakan, kok bisa gitu? Harusnya bisa memberontak atau ada pemikiran lain, nggak harus duit dari dia gitu loh. Oke, agak di luar nalar ini sebenarnya.
Coba kita dengar lagi. Aku juga alasan juga sih dok, masih sibuk di kampus atau udah mandi gitu, tapi tetap dia tunggu. Ayahnya bilang kakak masih ada uang jajannya, kangen. Oke, saya cari yang dia minta benar-benar video ya. Ini dia kirim lagi 200.000. Cantiknya kesayangan. Ada chat yang mohon maaf kamu ada kirim atau apa? Ada sih. Ada, boleh Maaf. kasih saya lihat. Bahkan Buka di awalnya biar genitan, biar lama napa. Oh banyak ya ternyata ya. iya, Wah, coba dicari ini aja. Kita ke bukti dulu ya, nanti baru kita cerita lagi ya, balik ya. Oke, sampai Ini buat teman-teman ya, maupun orang tua yang nonton ini atau remaja, putra putri. Gini. Zaman sekarang harus punya bukti. Ya, ketika berbicara dengan seseorang, seharusnya itu bawa clip on, rekam HP sebagai bukti elektronik. Ya. Karena dengan cara seperti itu, ya, bisa disidak gitu. Maksudnya bisa di penjara lah kalau terbukti. Suara ya namanya sekarang AI apa segala macam, tapi kan suara AI sama asli itu bisa dicek di lab. Lanjut. dicari ya. Terus kayak gimana tadi habis selanjutnya? Iya, setelah itu saya kan suka dibangunin pagi. Kalau nggak misalkan sore mau sholat asar nggak ada istrinya pun dia tetap kayak pegang-megang buat bangun sholat asar. Tapi dia tetap ngebangunin dengan cara megang-megang itu loh dok. Oke. Gini. Emang di rumah itu nggak ada CCTV apa ya? Itu di pikiran gue itu. Terus kok bisa gitu istrinya tuh diam aja gitu, nggak tahu menahu segala macam gitu, dan dia tahu bahwa ini ada anak perempuan 2 gitu. Emang aneh juga sih kalau memang si bapaknya kan harus izin, harus ada mamahnya juga gitu kalau mau masuk atau segala macam, apalagi remaja kan. Nggak bisa seenaknya masuk cuy. Aduh. Dan bahkan ketika istrinya kalau misalkan ke rumah orang tuanya kan deket dari situ, dia kayak nyuruh saya buat mandi. Dan dia ikut masuk ke dalam kamar mandi itu dan ngelakuin hal berhubungan. Kamu punya orang tua kan? Kamu nggak cerita dengan orang tua kamu? Gini. Kenapa tidak dari kecil udah dikasih pemikiran untuk ini, yang kalau ada sesuatu kayak begini kenapa nggak teriak gitu, why gitu, atau berontak gitu. Ini kepala saya kok masih terpikirkan gitu, kok nggak berontak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya nanti kalau kamu menemui sesuatu atau diginiin atau apa, kamu teriak atau apa gitu, dari kecil itu, atau melihat dari kejauhan atau apa, segera lapor. Tuh begini. Ini yang dari anak-anak kita harus ditanamkan dari kecil sebenarnya, untuk berpikir skeptis gitu. Enggak. Kenapa kamu nggak cerita dengan orang tua kamu? Karena takut, karena keluarga mereka tuh tipe yang udah nggak usah dipercaya, itu paling dia lagi cuman bohong doang kayak gitu. Kamu takut dikatakan bohong? Iya. Tapi kamu nggak minta pindah dari rumah itu? Pas kelas 8 udah mau naik, jadi tuh aku tinggal di rumahnya itu sebulan tetap di sana, sisanya aku cuman kayak seminggu tuh kayak hari minggunya pulang kayak gitu, paling kalau sekolah aja sih dok. Istrinya pernah mergokin kamu? Enggak. Nggak pernah kepergok sama sekali. Maaf, kapan kamu tahu bahwa
akhirnya kan pelan-pelan kamu mengerti ya. Kalau kita kecil mungkin kita nggak paham ya apa yang kita lakukan itu salah ya. Kapan kamu paham bahwa ini suatu hal yang salah? Pas dengar dari teman-teman aku sih dok, kayak ini tuh karena waktu tuh pas SMP tuh suka dengar cerita temen aku kayak gue kesenggol tahu ininya, gue kesel banget, terus kayak oh ternyata itu hal yang nggak pantas ya kayak gitu. Dan situ aku baru kayak ngerasa terpukul banget, kayak Ini nih telatnya orang tua mengajari anaknya pendidikan seks. Ya, tabu, tapi kan tabu banget. Ya ini akibatnya. Sampai SMP pun dia nggak ngerti mana yang boleh, mana yang enggak. Ya, oke, seperti itu. kayak mau cerita ke siapapun takut, dan aku malu ya dok kayak ceritain, karena apalagi teman-teman aku tahu si ini tuh hal kayak dia ceramah, dia kiai, dia ustadz kayak gitu. Jadi kayak temen aku pasti kayak mikir, masa sih dia melakukan itu, masa sih kayak aku malas yang kayak ditanya. Nah ini teman-teman di Indonesia, jangan skeptis lagi, gue ngejarin skeptisme. Kita harus skeptis gitu ya. Jangan melihat profesinya, mau kiai, ustadz, ulama, ya, mau apapun itu profesinya, lihat otaknya, perilakunya. Ya kalau dalam kasus seperti ini memang sudah bukti. Makanya dari kecil kita harus, anak kita mau kemana itu ya bawain GPS, kontrol, atau suruh temannya ikut segala macam, untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Karena orang terdekat lah, ya kasus banyak kayak begini, orang terdekatnya yang berbuat, ya. Tanya-tanya banyak sih dok, karena buat cerita pun sedikit pun kayak berat banget sih dok, kayak malu aja. Oke, kapan terakhir kali dia melakukan itu ke kamu? Di bulan Ramadan kemarin, Masih? masih pas lagi Kamu puasa. lagi tidur kan? Jadi sekarang kan dia kan punya anak angkat lagi, laki-laki. Di situ Zulfa sama ibunya lagi keluar. Di situ aku cuman bertiga doang, adiknya Zulfa, adik angkatnya, sama Mas Suro, sama aku kan. Di situ aku lagi tiduran. Emang lagi tidur dok, emang lagi tidur. Terus tiba-tiba dia masuk ke kamar, kayak tidur di samping sebelah kiri aku. Terus megang-megang, dia bilang katanya kangen sama aku, kayak terus dia tiba-tiba naikin baju aku aja gitu dong, langsung mengisap kepala gitu aku. Terus dia minta kayak cium, tapi aku berusaha kayak nggak mau gitu, kayak ngadep ke adik angkatnya, tapi dia yang kayak Ada adik angkatnya di situ? ada di samping. Lihat, Lagi tidur. lagi tidur, oke. Di situ kayak di situ kan aku lagi mens kan, jadi dia kayak nanya ke aku masih mens, tapi sambil megang kemaluan aku. Gini, ya ini kesalahan orang tuanya sebenarnya, orang tua aslinya yang melahirkan dia, yang tidak mengajarkan. Ibaratnya kita menginjak bara api, nggak mungkin kita tahan 2 menit itu untuk apa ya, merasakan apakah benar ini sakit atau apa segala macam. Langsung loncat kan. Begitu disentuh, kenapa nggak loncat gitu? Ini di kepala saya masih. Jadi diam aja gitu. Kenapa? Karena memang orang tua dari kecil tidak mengajarkan kalau ada hal-hal yang aneh seperti itu harus speak up, harus lari, harus berontak. Kayak gitu. Kayak dia mau kayak pastiin kalau aku beneran haid apa enggak gitu. Oke, kamu sudah umur 22 tahun. 21. 21 tahun. Artinya kamu sudah cukup dewasa juga. Karena banyak juga psikolog anak. Kalau di situ kan ada tetangga. Kalau tetangga ya lihat kan ada bukti, ada saksi juga. Terus ya gak mungkin anak lari-larian. Ini psikologi ya, orang anak lari-larian gitu. Ketakutan apa segala macam itu gak mungkin buatan. Jadi walaupun gak ada bukti apa segala macam, dan jelas bukti dia ada di sana gitu ya. Kenapa susah sekali diproses gitu? Ya kan? Untuk menolak, untuk berteriak, untuk mengadu. Kenapa kamu gak lakukan itu? Setuju. Ketika aku lagi dilakuin itu tuh kayak
apa ya dok, kayak nggak berani ngomong, nggak bisa ngomong aja, kayak tiba-tiba kok badan kamu nge-freeze kan, sering nge-freeze. iya kayak diem aja sih dok, kayak kaku. Cuma setelah itu cuman bisa kayak nangis aja sih, kayak kenapa gue gak nolak aja ya, kenapa gue gak ngelawan. Misalnya tuh kayak baru sesudah dia ngelakuin aja sih dok. Tapi emang kalau misalkan aku lagi tidur kayak kebayang-bayang, jadi kayak tidur tuh kayak kalau misalkan kesenggol sedikit kayak kayaknya dia mau ngelakuin ini, dia kayak suka takut sendiri, suka tremor sendiri, kayak kayaknya dia bakal ngelakuin deh, kayak jadi takut sendiri gitu dok. Brengsek ya. Iya, brengsek emang. Kalau kamu Zulfa, apa cerita kamu? Kalau aku dari aku masih kecil ya, dari aku masih tinggal bareng sama Salwa. Kan aku tinggal pas kecil tuh dari TK sampai kelas. Hati-hati buat teman-teman yang sudah punya anak ya, anak cewek, anak cowok lah. Untuk diawasi, anak cewek terutama ya. Entah itu di sekolah atau dia pergi main ke rumah keluarganya, dan usahakan jangan sendiri, harus ada orang tuanya di sini ya. Ini masalahnya orang tua angkat, ini masalahnya ya. Orang tua angkat atau ponakannya, di pamannya cuy ya, ayahnya sendiri, ibu sendiri harus merangkul anaknya untuk kalau misalnya mau bepergian atau segala macam. Jangan ditinggal sendirian. Ini akibatnya. 3 SD atau 2 SD gitu, masih satu lingkup sama keluarganya si Kamu anak pelaku. angkatnya? Kamu siapa Diangkat. sebenarnya awalnya? Aku Orang tua kamu ada? ada. Orang tua aku ada, anak orang tua aku ada 5, aku kembaran aku cowok. Jadi aku diangkat karena waktu itu alasannya, kalau kata dari mama aku sendiri ya, alasannya katanya si pelaku ini mau mancing anak buat istrinya biar hamil. Jadi angkat aku jadi anaknya. Oke. Jadi aku tuh diangkat dari 16 bulan pas aku masih Dari bayi ya berarti ya? Oke. dari kecil aku tuh udah ngerasain namanya tuh kekerasan. Si pelaku ini agak temperamen gitu. Ya. Nah ini apa ya? Orang tua yang bikin anak doang kerjanya sampai banyak anaknya ya. Ini harusnya mikir gitu ya. Oke, ini kiai yang akan adopsi. Pasti masa depannya bagus. Bagus pala lu. Harus punya pengetahuan si orang tua ini. Kalau lu ya nggak bisa ngasih makan anak lu, jangan bikin anak dong. Ya sorry ya, ini gue komentar opini gue agak gini ya, supaya gampang lo sadarkan sebenarnya. Ya jangan bikin anak lo banyak-banyak. Ya bener kata Pak Deddy Mulyadi, ya udah. Jangan ceweknya doang di KB, cowoknya di KB aja sekalian, biar nggak bisa hamil ya kan. Itu dong. Dari kecil aku setiap mau mandi pasti selalu pala aku tuh selalu dicelupin ke dalam gentong besar gitu di dalam kamar mandi. Nggak tahu, aku juga masih nggak ngerti maksud dia kayak gitu, biar aku kenapa, atau mungkin biar aku takut gitu ya. Terus juga pernah tampar sekencang mungkin muka aku sampai mata aku tuh ada bercak darah merah. Terus pernah ditanya sama ibunya sendiri, itu kenapa Zulfa sampai kayak gitu diapain gitu, minta maaf tuh. Jadi dari kecil aku udah selalu selalu takut gitu kalau ngeliat dia tuh, selalu trauma sendiri, selalu takut, selalu. Ini pasalnya harusnya berlapis ya, kekerasan anak ya. Harusnya berlapis ya ini ya. Oke, buat teman-teman tim kuasa hukum sih ya, dari korban ya kasih aja hukuman yang berlapis saja. Oke,
berlapis saja. Nah, buat tim kuasa hukumnya pelaku ini yang mau damai apa segala macam ya, jangan damai lah. Nggak ada kata damai kayak begini-gini. Kasih aja hukuman sosial biar selesai karirnya. Apa-apa jadi nggak mau ngomong gitu. Sampai akhirnya di kelas 2 SMP itu aku udah pindah rumah. Aku pesantren dari kelas 1 sampai pokoknya 6 tahun sampai kelas 3 SMA. Di kelas 2 SMP dia ngelakuin hal, pokoknya dari kelas 1 SMP tuh dia udah ngebiasain aku kayak colek-colek gitu, terus pegang-pegang. Menurut aku itu hal orang tua ke anak biasanya gitu, Dok. Aku kan gak terlalu paham ya waktu itu. Terus pas sampai 2 SMP aku lagi liburan pesantren, dia ngelakuin itu pas aku lagi tidur. Dia ngelakuin hal kayak gitu. Ya, dibuka baju aku. Pokoknya ngelakuin hal itu, ngelakuin persetubuhan juga di situ. Diangkat jadi anak 16 bulan, artinya ya dia nggak ada ajaran itu sih dari orang tua aslinya ya. Selama ya kenapa nggak ditemuin gitu, udah umur SMP gitu. Dan ya nggak mungkin, kalau memang di keluarga itu kan memang kepala keluarganya yang becat itu, nggak mungkin dapat. Jadi dia menganggap bahwa kelas 2 SMP ya itu hal-hal wajar gitu. Tidak wajar karena ini anak nggak tahu. Waktu kamu kelas 2 SMP? Umur 14. Ya udah, terus Itu di mana? di rumah. Istrinya? Dia ngelakuin kayak gitu pasti setiap istrinya nggak ada, atau pasti istrinya disuruh kayak nganter ini nih. Dia kan ceramah biasanya suka bawa ini ya, suka bawa kayak dapat buah-buahan, dapat parcel gitu. Pasti istrinya biar gimana nih, mungkin dia nyari cara gimana caranya bini gue tuh pergi, jadi disuruh nganter buah-buahan ke rumah ibunya gitu. Pasti nyari cara lain, dan di situ dia nyari kesempatan. Dia, kamar aku kan waktu itu di atas ya, dia di bawah, dia naik ke atas terus ngelakuin hal itu. Ya pasti dia memperalat istrinya ya, seolah-olah supaya tidak ada yang terjadi di rumah itu. Sebenarnya dia ada istri yang akan ngawasin anak-anak perempuan yang jadi adopsinya. Jadi mungkin satu, masyarakat jadi nggak curiga, terus dia seorang kiai kayak gitu, nggak ada menaruh curiga. Tapi justru itu kita harus curiga, karena kita di sini nggak bicara profesi apa, agamanya apa, tapi perilaku di sini ya. Perilaku itu kalau memang dia beragama yang benar ya akan baik gitu. Tapi ada juga yang nggak beragama juga baik kok perilakunya. Ya. Kayak dari buka baju, dari semua deh, hal itu dia lakuin. Itu berlanjut terus menerus sampai aku. Respon kamu bagaimana? Sorry ya, aku kehilangan kata-kata dan sebenarnya aku sesak nafas sekali ya sebenarnya. Aku sesak nafas sekali dengar cerita kalian. Kalau ini benar dilakukan oleh dia ya, menurutku orang ini harus segera ditangkap sih. Betul. Setuju. Harus segera ditangkap. Ini nggak ada kan drama-drama lagi begini-begini. Udah jelas kayak gini. Banyak kejadian kayak begini. Udah tangkap aja langsung. Kelas 2 SMP. Udah gede cuy. Tapi memang dia tumbuh di lingkungan yang ini sih ya. Dia dapat keterangan itu kan dari temannya gitu, mengenai itu yang boleh atau enggaknya. Dari keluarga itu ada predator di sana. Gak mungkin dapat dari pendidikan seks. Respon kamu bagaimana ya? Aku kaget, Dok, kayak ini kenapa ya? Pokoknya alasan dia tuh setiap kayak gituin aku, dia tuh mau
mau apa ya, mau ngobatin. Jadi aku tuh pesantren ya, kalau pesantren tuh katanya kan gatal-gatal. Nah dia tuh alasannya, sini ayah obatin ininya, Kulitnya. ini apa, bagian bawah. Dia bilang nanti gatal-gatal gitu kalau di pondok. Padahal nggak gatal-gatal. Terus dari situ saya kira itu emang, waktu itu saya masih bener-bener bingung dia ngobatin kayak gitu. Mungkin emang kayak gitu kali cara ngobatinnya. Saya mikirnya kayak gitu. Terus Kamu ternyata nggak ngerti ya masih berarti? enggak. Kayak saya kan juga pesantren, jadi saya juga belum terlalu paham ya kalau mungkin itu, ini mungkin ayah gue sayang kali ya sama gue. Gini ya, pesantren itu justru tempat si wanita-wanita, anak-anak perempuan yang lugu sebenarnya. Karena tabu sekali ngomongin pendidikan seks di sana dibandingkan anak SMP negeri gitu. Yang mungkin taunya banyak dari video porno atau dari teman-temannya atau segala macam ya. Itu akan jauh lebih cepat taunya. Kalau di itu memang ya yang dia lihat itu kitab kuning apa sih, pendidikan agama setiap hari. Nggak sempat diajarin pendidikan seks. Aku mikirnya kayak gitu. Mungkin kayak gini emang mau ngobatin biar anaknya nggak gatel-gatel. Aku mikirnya dulu kayak gitu. Karena anak pondok kan biasanya suka gatel-gatel gitu kan. Terus ternyata itu tuh dilakuin kayak terus-menerus gitu. Setiap kayak aku liburan pondok, dia selalu ngelakuin kayak gitu. Sampai akhirnya ya itu dimasukin. Yang pertama nggak dimasukin emang? Dimasukin cuma kayak nggak nyampe masuk banget gitu dok. Aku ngerasanya sih kayak ya udah gitu. Terus waktu itu aku nggak ngerti, akhirnya dia kayak udah kak, udah selesai nih, udah ya obatin. Tapi di situ dia habis ngelap apa sih kayak cairan yang keluar gitu. Habis dilap ya gitu, ini udah kak, udah selesai gitu. Jadi setiap dia ngelakuin kayak gitu pasti setelah cairan itu keluar dia udah ngerasa udah pakai lagi bajunya gitu. Itu pokoknya dilakuin terus-menerus kayak gitu selama aku pesantren, libur pesantren. Oke. Dan akhirnya dia benar-benar masukin pas kapan? Pas 2 SMP itu. Pas 2 SMP itu. Terus menerus. Setiap liburan pondok iya. Seberapa sering? 1 bulan sekali? Aku kan liburan pondok tuh nggak, paling Setiap libur semester. 6 sih. bulan. Setiap 6 bulan. Dan nggak ada orang atau nggak ada bunda angkat aku di rumah. Nah, ini ya seharusnya si istrinya tuh ya harusnya pasang CCTV juga ya di situ ya, kalau biar ada yang aneh-aneh segala macam. Bukannya ada apa-apa, tapi perlu itu CCTV kalau ada orang lain tamu segala macam. Mungkin ada Gojek yang ngantar makanan, kasih racun dan segala macam, kan jelas. Atau hal-hal seperti ini. Dan istrinya nggak peka juga ya. Aneh sih. Aneh. Nah, ini pelajaran buat guru-guru dan buat orang tua lah ya. Pendidikan seks itu penting ya. Bukan berarti kita ngajarin begini-begini dan begitu. Batasan-batasannya. Yang boleh, yang mana, dan umur berapa. Itu. Ya kalau nggak dari sekarang ya kapan lagi? Kapan kamu sadar bahwa itu salah? Aku sadar waktu aku tahu kalau aku anak angkat dia. Aku baru tahu itu pas aku mau Kamu nggak tahu bahwa kamu... Maksudnya gini, apa hubungan sama anak angkat? Umur SMP 13 tahun kelas 2, seharusnya itu udah tahu seksual. Harusnya. Emang kalau anak kandung wajar gitu. Ya, biadab lah gitu. Terus mentang-mentang dia, misalnya berpikir, gue bukan anak kandung ya. Mungkin, pantas dia ngelakuin itu. Ya mungkin begitu kali ya. Anak kandung seharusnya pemikiran yang benar biadab juga. Ya iyalah. Dan berpikirnya mungkin ya karena gue anak angkat kali, makanya dia
Tapi ya kita dengar aja kenapa dia bisa sadar ketika dia sadar bahwa dia anak angkat. Anak angkat dia. Enggak. Kamu tahunya kamu anak kandung. Makanya aku ngiranya, oh dia kayak gini karena sayang kali sama anaknya gitu, wajar kali ya gitu. Aduh, ini udah SMP kok pemikirannya kayak gitu. Mana ada orang tua yang sayang, yang wajar dia setubin anak kandungnya sendiri. Agak lain ini pemikirannya. Mikirnya gitu soalnya emang dia tuh setiap ceramah atau setiap lagi ada pengisian dia bilang ke jamaah-jamaahnya kalau dia tuh sayang banget sama anaknya gitu. Dan aku tuh emang suka dibawa-bawa ke tempat dia ngisi-ngisi ceramah gitu, dikenalin ini anak saya, kayak aku lihatnya kayak layaknya dia sayang sebagai anaknya gitu. Ternyata aku baru tahu itu benar-benar salah pas aku tahu aku bukan anak angkat dia. Oh ternyata gue diginiin karena gue tuh anak angkat. Jangan-jangan sayang yang dia kasih selama ini tuh bukan sebagai anak. Ya ini udah apa ya, pemikiran kayak gini udah keliru sebenarnya. Ini asumsi orang-orang bahwa kalau anak angkat itu wajar dipakai, ya. Makanya ini pemikiran dia ya. Terus dia juga punya pemikiran, ya mungkin ini kasih sayang karena dia menganggap apa ya, kasih sayang seorang ayah ke anaknya. Aduh, logikanya di mana ini? Itu justru nggak mungkin harus lakuin gitu. Tuh, aku tuh mikirnya gitu. Pas aku naik 2 SMA di pesantren. Dan ketika kamu tahu itu, apa yang kamu lakukan? Di situ waktu pas liburan 2 SMA itu sempat kepergok sama bunda angkat saya, dia lagi ngelakuin kayak gitu ke saya. Sempat kepergok istrinya. Saya lagi tidur di atas, terus lagi-lagi dia alasan mau ngobatin ini saya, ngobatin kemaluan saya, katanya gatal gitu, padahal enggak. Terus istrinya di situ waktu itu disuruh nganterin parcel, udah antar parcel gitu ke rumah ibu, bilangnya ibu istrinya, kan rumah ibu istrinya tuh sama rumah pelaku sekarang tuh deket ya, udah anterin dulu gitu. Pasti disuruh-suruh buat biar nggak ada di rumah. Di situ dia naik pas siang-siang, dia naik pas saya lagi tidur, itu semua baju saya udah kebuka, pokoknya bangun-bangun baju saya udah kebuka, semua udah kebuka. Terus pas saya udah bangun tidur, istrinya tuh teriak, istrinya mergokin, istrinya teriak kayak ayah ngapain gitu. Enggak, terus langsung buru-buru naikin rok saya sih, kan saya tidurnya pakai rok ya. Langsung buru-buru naikin rok saya, terus langsung beresin baju saya. Enggak, ini lagi ngobatin Julpo, katanya gatel gitu. Lah kamu juga nggak pantas, kalau kata ibu angkat saya gitu, nggak pantas lah, mau dia gatel mau apa juga, kalau kamu yang ngobatin mah nggak pantas gitu. Kamu bilang aja ke saya kalau emang dia gatel, Pak ya. Berantem, terus saya yang disalah-salahin sama ibu angkat saya, katanya lu juga lu mau aja digituin gitu, lu kali yang ngegoda suami gua gitu. Padahal saya masih bingung, masih linglung, masih bangun tidur, ini apaan sih gitu. Karena yang saya tahu dia mungkin baru buka semuanya ya dok ya, baru buka semua baju saya juga. Terus tiba-tiba udah teriak kayak gitu, terus aku ditendang, Iya. Akal sehatnya di mana sebenarnya? Kalau memang di situ ada ribut segala macam begitu, harusnya kalau tetangga-tetangga itu pada nyamperin ya biasanya ya. Kalau ada tetangga, nggak tahu ya ada tetangga apa nggak di situ ya. Pasti ya ribut, kenapa ini gitu. Pasti Pak RT, nah Pak RT kemana nih? Pak RT kemana nih? Aduh, Pak RT. Kalau yang begini-begini harus ini, ya kita bisa lihat secara objektif mana yang benar gitu. Kalau anak kelas 2 SMP, ya gue pertanyain juga sih, ini orang kok nggak mikir juga sih masalah kelas 2 SMP belum tahu seks ya. tampar, aku disabetin Oleh? sama ibu angkat saya. Oke. Lu bener-bener gitu, lu tuh, nah dari situ saya baru tahu kalau saya bukan anak kandung dia bilang lu tuh bukan anak kandung gitu, lu tuh anak angkat. Makanya kalau ini tuh
bilang kalau dia bilang pokoknya bunda angkat saya tuh malah nyalahin saya, malah nendang saya, terus saya diusir dari rumah. Katanya udah sono lu gitu, kalau bukan gua yang angkat lu nggak bakal kayak gini sekarang, nggak bakal lu dipesantrenin gitu sama orang tua lu. Pokoknya bawa itu, tapi saya tetap ya udah, saya tetap bertahan di rumah walaupun diusir. Sebenarnya di situ dok, saya bertahan. Terus mungkin bunda angkat saya enggak, terus di situ si pelaku tuh bilang udah gitu, nggak usah ngomong ke siapa-siapa, nggak usah ngomong ke tetangga, nggak usah ngomong ke keluarga. Tapi Nah justru ini, kenapa nggak boleh ngomong? Ya kan? Harusnya bertanya, kalaupun jangan nanya ke dia, kenapa saya nggak boleh ngomong? Nah, kemampuan anak-anak kita untuk speak up, beropini ini nggak ada. Belum, harus ditanamkan dari kecil sebenarnya. Supaya apa? Supaya dia berani. Dan dia lebih paham, otaknya di isinya. Itu. Berontak. Nah ini perlu ada nonton film, action, apa segala macam itu. Nonton bareng sekeluarga itu harus seorang ayah, seorang ibu harus kasih tahu gitu biar paham. Ini apa sih? di situ bunda angkat saya sebenarnya nurut-nurut aja, cuma mungkin karena nggak kuat atau gimana, akhirnya cerita ke ibunya si pelaku. Terus ibunya pelaku juga malah ngebela si pelaku, katanya mungkin kayak gitu si pelaku mau emang sayang sama anaknya gitu, mau diobatin. Pokoknya malah ngebela si pelaku ini lah. Orang tuanya ngebelain kiai ini. Emang nggak beres otaknya. Udah jangan Ya nggak beres. Orang tua kiai ini juga nggak beres otaknya. Orang tua biadab juga itu. Ya kalau salah ya jangan dibela lah. Bela kebenaran harusnya ya. Kalau dia waras. ngomong ke siapa-siapa gitu. Jangan ngomong ke siapa-siapa. Kata ibunya si pelaku ngomong ke istrinya, udah nggak usah ngomong ke siapa-siapa, udah biarin ibu aja yang tahu gitu. Dia tuh kayak gini emang sayang kali sama Julpa, biar Julpa nggak gatel, nggak ini gitu. Lagian anak ke bapaknya mah wajar kayak gini gitu. Tolol. Ajaran dari mana lagi ini? Wajar ke bapak. Ya, seorang bapak ke anak melakukan persetubuhan ke anaknya, anak kandung, anak angkat, wajar. Tai kucing wajar. Ini ajaran apa ini? Oke. Setelah kejadian ini, kan kamu tahu bahwa ini salah ya. Kamu masih dimintain video. Aku kira setelah kepergok itu dia tuh, kan dia bilangnya hilaf gitu, saya nggak bakal kayak gitu lagi. Aku kira dia nggak bakal kayak gitu lagi dok. Oke. Ternyata ya terus menerus kayak gitu sampai akhirnya saya memasuki perkuliahan. Pokoknya dari pesantren itu saya masukin ke perkuliahan. Saya mikirnya gue kuliah jauh nih, jadi nggak bisa ketemu dia terus di rumah. Saya udah seneng banget. Terus ternyata dia nggak habis cara gitu dok, tetap aja tiba-tiba selalu datengin ke kampus saya. Terus datangnya itu nggak ngechat saya, kayak tiba-tiba datang ada di depan fakultas, bilangnya ke teman saya, Zulfanya nganterin ayah dulu ya, soalnya ayah nggak bisa baca maps buat ngisi acara. Kucing nggak bisa baca maps. Alasan, lagi-lagi alasan ngasih makanan ke istrinya buat kasih ke tetangga lah, ke orang tuanya lah, nggak bisa baca map lah, itu mah alasan. Ya anak kuliah seharusnya udah pandai sih ya bernalar atau berpikir untuk menolak apa segala macam ya, walaupun dia baik, kalau nggak beres pikirannya. Ya, anak akademis, bos. Anak kuliahan. Di situ, di sekitar kampus. Terus ngapain? Iya benar, ngisi acara. Cuma sebelum ngisi acara itu si pelaku nih alasannya, Kak, masa ke tempat acara ya pakai celana gitu kan.
nanti mampir dulu ke mall buat beli baju gitu, buat beli baju gamis gitu. Ayah juga mau bersih-bersih, mau sholat dulu, kita mampir dulu, kita ini ke hotel. Bersih-bersih, mau sholat, kok ke hotel? Kalau mau sholat bukannya ke masjid ya? Nah ini aneh ini. Ini biadab emang. Emang otak-otaknya udah otak mesum sih ini mah. Dan kok dia mau aja gitu, nggak nolak itu loh, kok sekolahnya mah di masjid lah gitu. Nggak aneh sih. Gue ketawa bukan karena ketawa orangnya, ini perilakunya gue ketawa, agak lucu sih. Aku mikirnya juga ke hotel mau ini dulu kali, emang mau sholat, mau segala macem gitu kan. Tapi di situ dia juga ngelakuin itu. Terus kadang kalau misalkan dia ke hotel tuh, aku selalu bingung, dia naruh HP di ujung meja hotel. Aku nggak tahu itu dia ngevideoin aku atau apa, tapi intinya aku takut buat nanya itu kenapa gitu. HP-nya tuh selalu mengarah ke aku waktu pas di hotel. Oke, ini harus diselidiki juga nih HP pelaku ya, walaupun ya sudah dihapus videonya atau apa. Ya mungkin dia pernah ngirim ke sebuah situs atau apa gitu. Ya bisa ini hackernya harusnya lebih pintar nih, hacker ini kayak begini nih. Jangan hacker cuman apa namanya tuh saham-saham ya, broker-broker kayak gitu-gitulah ya. Yang ini juga coba kalau bisa hacker. Diduga merekam berarti. Kalau kamu nggak sanggup cerita, kamu boleh tidak cerita. Kenapa kamu kan bisa menolak? Karena kamu sudah cukup dewasa. Sebenarnya aku tuh udah sering banget nolak, Dok. Sebenarnya udah sering banget nolak. Cuma dia tuh kayak setiap dia mau ngelakuin hal itu, dia selalu maksa. Selalu maksa saya buat ya kayak gitu. Terus saya kan saya kan gak mau gitu ya. Kan bisa lari, buka pintu, lari ke bawah ke hotel, udah tahu minta tolong di situ kan. Ini nggak habis pikir ya, antara dia beneran dipaksa atau gimana ya sih. Sebenarnya udah anak kuliahan loh sebenarnya, tinggal lari, ada security apa segala macam minta tolong di situ. Dan ya tinggal itu kan kasus dibuka tuh, tinggal cerita-ceritanya langsung ya. Dia tuh pasti selalu maksa sampai nahan tangan saya, sampai udah gitu nggak apa-apa, ntar juga lama-lama nggak sakit. Pasti selalu ngomong kayak gitu. Itu yang selalu terngiang-ngiang, ntar nggak sakit apanya sih gitu. Kayak baru di depan aja tuh, baru dia kadang mau masukin di depan aja tuh udah sakit banget gitu, Dok. Apalagi dia bilang udah nggak sakit gitu. Lagian emang keperawanan kakak buat ya apa sih? Itu yang bikin saya kenapa orang yang gue anggap ayah selama ini ngomongnya kayak gini ya, keperawanannya buat siapa sih? Udah nikahnya tuh sama ayah aja, dia bilang gitu. Dia bilang nikahnya sama ayah. Iya. Udah nikahnya sama ayah aja. Emang gak kamu nikah sama siapa sih? Padahal kayak kan saya juga bisa punya cowok sendiri, bisa nyari cowok sendiri gitu. Iya, apa sih di kepalanya orang chat ini ya sebenarnya? Dari 16 bulan udah dicebokin ya, kasih makan, kasih dot susu. Setelah dewasa kok tega-teganya dan punya pemikiran ya biadab lah, bisa dibilang. Emang lain sih otaknya. Dia selalu bilang udah keperawanannya buat ayah aja gitu. Selama kamu di hotel, kamu tolak berarti sudah? Saya selalu nahan. Pokoknya saya selalu nahan setiap dia maksa, saya selalu ngalangin pakai tangan. Terus setiap saya ngalangin, terus dia selalu enggak sakit. Dia selalu bilang enggak sakit. Dan pada waktu dia ngelakuin kayak gitu, saya pernah sempat nangis gitu ya, nangis di depan dia. Terus dia kayak nggak peduli saya nangis, Dok. Kayak ya kalau lagi pemikiran kayak begitu nggak peduli, orang lagi pikirannya setan kok.
akal sehatnya nggak ada. Udah, ini udah kuliahan, harusnya dia kabur gitu, buka pintu kabur ke bawah gitu loh, minta tolong gitu. Ini saya diculik apa kayak gitu, ini Ya udah tetap ngelanjutin hal itu, nggak ngelihat saya lagi nangis, nggak ngelihat saya udah nahan-nahan gitu. Terus akhirnya sampai setiap dia nggak berhasil buat mau kayak gituin saya pasti selalu disuruh oral. Ya udah gitu, kalau nggak mau iniin punya ayah gitu sampai keluar. Sip. Kenapa kamu nggak lapor? Aku sebenarnya udah selalu cerita ke temen aku pas di kuliahan. Dia kan kalau misalkan minta kirim video aku setiap mandi gitu kan. Kadang aku udah setiap ini nih harus jujur sama teman, juga ada teman dekat itu harusnya jujur. Ini kenapa sih gue disuruh ngirim-ngirim video seperti ini? Harusnya jujur dan jangan takut sebenarnya. Mau apapun dia, kalau memang terbukti bersalah, no viral no justice. Sekarang eranya udah teknologi cuy, udah banyak, tinggal disebarin aja itu, direkam, sebarin, gak masalah. Bukan penyamaran nama baik, itu fakta. Dengan sekejap akan dapatkan atensi, apalagi di TikTok. Aku kan tinggal di kos tuh bareng-bareng ya dok, sama teman-teman aku berempat aku bareng-bareng. Aku cerita sama salah satu teman aku bilang gue lagi capek banget gitu. Soalnya teman-teman aku tuh pada notice aku kayak, kalau lu setiap libur kuliah atau setiap emang hari Sabtu Minggu nggak kuliah, kok lu nggak balik gitu. Iya nggak apa-apa, emang lebih betah di kos aja, lagi pengen di kos gitu. Nah teman-teman aku kan taunya kayak ngapain sih, nggak kesian sama orang tua lu gitu, nggak balik-balik. Enggak, akhirnya aku nggak kuat, aku cerita ke salah satu temen aku bilang, terus dia ngerasa pantesan selama ini gue ngeliat lu agak aneh gitu. Terus setiap mandi tuh lu tuh selalu lama banget gitu, keluar dari kamar mandi mata lu kayak habis nangis gitu. Nah ini harusnya ini ya, temannya udah bagus, udah mulai curiga sih sebenarnya, tapi si perempuan ini belum mau cerita. Itu what, why, ini jadi problem ini. Kenapa nggak mau cerita? Jujur itu penting teman-teman. Gitu. Lalu ternyata ngirimin video kalau misalkan dia ini ngirimin duit, iya gitu. Setiap dia kirim duit, gue selalu kirim dia minta ayah udah transfer uang gitu. Ini bisa jadi saksi ya. Ya oke, teman kosannya ini bisa jadi saksi di pengadilan nanti ya. Ini saksi nyata ini ya. Ini valid ini. Ayah aja ngirim uang ke kamu tanpa disuruh, masa kamu gak mau ngirim ke ayah gitu? Masa harus disuruh dulu gitu? Terus setiap ngirim video. Nah ini video bukti ini di screenshot itu, ini bukti fakta ini yang akan bisa menjebloskan dia. Yo kan, saya kadang ngirimnya itu lagi dok. Saya ngirimnya itu lagi, kayak ya udah, kadang misalkan 3 video itu beda-beda gitu kan. Misalkan 2 hari itu saya ngirim video, terus selanjutnya 2 hari selanjutnya saya ngirim video, pokoknya 3 hari nanti setiap dia minta video pertama yang saya kirim, pokoknya itu lagi deh, sampai akhirnya dia bilang, sayang kamu ngirim video yang sama ya itu lagi. Enggak, beda, itu baru mandi tadi. Padahal emang saya ngirimnya itu lagi, karena setiap ngirim video tuh saya di kamar mandi tuh selalu mikir, ini gue kayak gini salah gak sih? Cuma kalau gak kayak gini gimana gitu. Kayak saya tuh takut banget dok sama dia tuh, saya takut banget. Satu yang gue lihat sih, dia takut sama sosok ini, dan kedua dia takut gak bisa makan, gak bisa bayar kos. Oke. Ini anak kuliahan loh. Kalau takut sama sosok, mungkin ya. Tapi kan sekarang udah zaman modern ya. Dan dia teman-teman kuliahannya juga banyak. Dan takut
nggak bisa makan, kan bisa part time cari kerja juga kan. Ya, kita tahu kan ya, Rio Kentoro ya, bocah umur berapa tuh, kecil banget ya, itu udah bisa ngasilin duit banyak banget saya sebenarnya, ngasilin duit di online dia apa segala macam. Ya, kalau emang takut nggak bisa makan, nggak bisa bayar kos gitu, tapi mungkin di korban ini belum kepikiran. Bahkan saya tuh bener-bener waktu itu lagi butuh banget bayaran buat uang kos, terus uang keperluan kuliah. Saya minta, ayah kirimin bayaran buat uang kos gitu. Terus iya ayah lupa ngirim, soalnya kamu juga nggak ngirim-ngirim tadi gitu. Terus ya saya mau nggak mau, karena emang udah dibawelin terus sama ibu kos, ayo bayar udah telat sampai 5 hari. Saya mau nggak mau tetap harus ngirim itu videonya, walaupun sambil, ya sejujurnya walaupun setiap malam tuh saya suka mikir kayak, apa gue tuh kayak gini capek banget gitu, kayak sendiri gitu kan. Waktu itu apalagi saya belum kenal sama orang tua kandung saya siapa gitu kan. Terus teman saya juga nyaranin, udah tahan dulu soalnya lu masih dianggap belum bisa apa-apa, masih anak kecil, masih bergantung sama dia gitu. Nanti kalau emang lu udah Gini, tadi pas kelas 2 SMP dia udah tahu dia bukan anak kandung. Terus di SMA dia nggak begitu banyak cerita sih ya di situ, dan kok di kos itu kan dia udah kuliah ya, kok dia bisa bilang cerita gitu, belum tahu ayah kandung. Oh, oke, mungkin apakah dia belum tahu dia ayah kandung apa bukan, atau memang ayah kandung aslinya belum tahu nih? Coba kita dengar lagi. siap buat buka ini, lu buka ini gitu. Sampai akhirnya saya ya kayak gitu-gitu terus aja dok. Soalnya saya tuh kadang kalau misalkan emang bener-bener lagi nggak mau banget yang ngirim ke dia, saya minjem uang ke teman saya dulu, gue minjem buat jajan gitu. Atau enggak kalau misalkan emang alasan kayak saya ikut organisasi kampus, makanya saya nggak bisa pulang, saya nggak bisa ngirim video. Saya bahkan sampai ngejual laptop saya buat bener-bener emang bisa buat bertahan hidup. Soalnya dia tuh selalu ada video, ada uang, atau sebelum saya ngirim harusnya kakak udah ngirim. Ini mah transaksi kayak BO ini ya, booking online. Iya bener ini, ada video ada uang gitu. Ya cara berpikir anak kampus gitu ya, seharusnya ini udah bisa. Ya ini ya kalau yang tidak minim literasi keuangan ya sebenarnya. Cuman aku agak bingung aja sih sebenarnya, dengan umur segitu anak mahasiswi gitu, kok nggak bisa mikir ke sana gitu ya si korban ini. Kita dengar lagi. Ngirim video dulu gitu sebelum ayah ngirim uang. Pokoknya selalu kayak gitu-gitu terus dok, sampai akhirnya di suatu malam saya mutusin buat kayaknya gue nggak kuat deh, gue mau bunuh diri aja, aku bilang gitu kan. Gue nggak kuat kayak gini terus-terusan gitu. Cuma waktu itu sih saya waktu itu sayang banget sama bunda angkat saya dok waktu itu. Cuma sekarang kayak pas tahu bunda angkat saya kayak gitu, lebih ngebela suaminya sendiri gitu kan. Saya langsung jadi mikir, selama ini ngapain gue sayang, gue bertahan gitu buat nggak pergi dari rumah, masih selalu inget pulang. Saya inget pulang aja tuh karena inget bunda angkat saya waktu itu. Kalau misalkan nggak ada bunda angkat saya nggak bakal mau pulang dok. Tapi balasan yang bunda angkat saya kasih ya kayak gitu. Ya. Oke, di sini nggak bisa kita terapkan emosi ya di sini. Ya aku tahu lah ya, mungkin dari kecil udah dibesarin, tapi dia udah mahasiswi atau apa segala, apakah dia nggak pernah baca buku gitu?
nonton podcast mungkin, atau bertukar ide di organisasi gitu, supaya pemikirannya lebih tajam gitu. Kalau orang yang besarin kita nggak punya adab alias biadab gitu ya, ngapain kita pikirin? Itu aja sih. Setiap saya cerita nggak pernah didengar. Setiap saya buka suara, jangankan sama mereka, sama keluarga besar mereka aja, mereka tetap bilang udah ini aib keluarga, tutupin aja gitu. Ini bukan aib, ini kejahatan yang diplanningkan, kejahatan berencana ya. Ini bukan aib. Masa kamu Kejahatan berencana yang terstruktur dan terorganisir. Seharusnya istrinya diperiksa, keluarganya diperiksa. dikuliahin sampai segininya mau ngelaporin ayah kamu sendiri gitu. Kamu selama ini dikasih apapun, kayak padahal aku nggak pernah minta, bahkan dia bilang ke orang-orang aku dibeliin mobil, dibeliin ini itu, aku nggak pernah make, dok. Make aja aku nggak berani gitu. Cuma dia selalu ngomong ke orang-orang aku hidupnya udah bahagia, enak gitu. Ada mobil, ada ini, dikuliahin, dipesantrenin. Kamu minum dulu. Makasih, dok. Ini bukan aib keluarga. Ini namanya kejahatan. Ini bukan aib keluarga. Kasih tahu dengan pelaku. Oke, gue setuju sama Dr. Richard. Oke, gue juga dari awal udah ngomong, ini bukan aib, ini kejahatan, biadab. Istri harus diperiksa istrinya. Ya, pelaku harus dikasih hukuman berlapis karena dari awal ya, pelecehan anak di bawah umur. Dan iya, banyak yang perlu diperiksa juga mungkin. Dan ini orang kuat ya, orang berduit, dan mungkin ada beberapa hal yang akan dia mungkin beli ya, oknum mungkin. Jadi kalau misalnya mereka nuntut masalah pendidikan kamu, masalah apa yang dikasih ke kamu, bilangin dengan dia, balikin semuanya. Saya yang bayar balik semuanya. Kalau mereka tuntut balik ke kamu, bilangin dengan dia, Dr. Richard yang akan balikin semuanya duitnya. Mau uang sekolah, hitung aja uang sekolahnya semuanya. Saya akan balikin untuk kamu semuanya. Ini bukan masalah aib. Ini bukan masalah balas budi. Boleh saya lihat tadi, Betul, bukan masalah balas budi. Dan orang tua mau itu orang tua angkat, dia berkewajiban untuk itu. Kalau dia nggak mau ngasih makan anak, nggak mau sekolahin ini, jangan angkat anak, jangan bikin anak. Udah, ngapain lu bikin anak banyak-banyak kalau lu nggak bisa sekolahin, lu nggak bisa kasih makan? Itu namanya tolol. Ya, nggak usah bikin anak, nggak usah ya sok-sokan mau pancing-pancing buat ini anak dah. buktinya. Oh, maaf, ini screenshot apa ya? Itu kenapa, dok? Ini screenshot. Oh, maksudnya sudah kamu kirim tapi loading. Padahal nggak loading, padahal sengaja saya lama-lamain. Terus ujung-ujungnya saya bilang itu nggak kekirim videonya, tapi tetap aja ya udah besok kirim lagi. Kalau nggak pulang kuliah langsung mandi. Ya. Bahkan aku tambahin ya Jo, bahkan ya dok, dia itu kan tour leader ya dok, tour leader umroh. Dia tuh tour leader umroh di travel terkenal dok. Beberapa travel terkenal dia jadi tour leader. Sampai dia tuh cukup terkenal juga di Bekasi. Dia tuh bahkan sampai Mekah pun udah ngabarin anaknya sampai Mekah. Di situ dia minta video dok ke anaknya dia di Mekah dok. Dia baru kabarin ayah baru sampai Mekah, terus dibawanya jangan lupa kirimannya ya. Kayak
Dia di Mekah dok, dia jadi tour leader, bolak-balik ke Mekah dan dia masih juga mintain itu. Enggak, ini bukan perkara apa ya, wisata rohani atau pergi ke Mekah kayak apa kayak. Bahkan orang-orang Arab di sana itu gue udah banyak cerita. Ya malamnya dia ke diskotik, main cewek, ya besoknya ke Ka'bah gitu keliling. Ya. Kalau gue sudah nggak percaya kayak begitu gitu. Ya. Jadi inilah itulah ya. Kayak suci gitu ya. Tapi kalau perilakunya biadab, ngapain dianggap? Di Madinah juga pernah, di Mesir juga sama, dia terus-terusan mintain video ke dia, ke anaknya sendiri. Nggak, bahkan saat dia, maksudnya dia kan lagi ibadah ya dok ya, ke Mekah jadi tour leader, Tetap minta video. tetap minta dok, ada bukti catatannya dok, di situ ada screenshotannya, kayak Boleh saya lihat? Iya. Kapan terakhir kali dia lakukan itu ke kamu? Kemarin tanggal 27 Juni. Masih Pas saya pergi dari rumah saat itu juga. minta video. Waktu itu saya udah lulus kuliah. Jadi dia langsung ngelakuin pas di rumah. Berhubungan intim. Iya. Dia nggak tahu ini berhubungan intim, cuma dia masukin itunya. Pas saya lagi mau pakai baju sih dok, dari belakang gitu. Kamu nggak berontak, nggak nolak? Kamu Saya takut? gimana ya dok? Setiap saya mau berontak tuh dia selalu nahan, terus selalu maksa. karena dia orangnya kasar dok, dia Oke, suka. saya paham, saya paham. Kamu takut juga, kamu lemah, saya paham. Alhamdulillah ayah sudah sampai Makkah. Ini justru itu ya, namanya perempuan, wanita juga harus belajar bela diri ya. Jadi supaya ya kalau ada yang kayak begitu dia bisa bela diri, nendang atau segala, mungkin dia bonyok kali itu, tendang bagian alat vitalnya gitu. Tapi ya sudahlah, hal-hal seperti ini ya perlu ditanamkan anak-anak kita, mungkin nonton film action atau apa, keberanian apa segala macam, cewek cowok kayak gitu perlu digertak. Jadi jangan takut sama. Alhamdulillah, kata adiknya, jangan lupa kirimannya sayangnya. Bangsat ya. Bangsat emang. Iya, aku belum mandi ya, nanti ya. Ayahnya bilang, iya sayang. Lalu Emat menangis. Sebentar ya, aku dari kemarin nggak bisa kirim video, soalnya memori penuh terus. Jadi aku harus hapusin dulu. Apa yang menguatkan kalian akhirnya sampai kalian melapor? Jadi awalnya gini dok, di situ kan sebelum Zulfa keluar dari rumah, aku sama Zulfa emang suka cerita kayak gue capek banget, gue dimarahin. Kalian sama-sama tahukah? Awalnya belum. Kamu tahu masalah kamu sendiri, dia kamu tahu masalah, tidak saling tahu. Enggak. Oke? Di situ aku masih kayak chatan sama Zulfa kayak dia nggak apa-apa lagi nangis kayak udah kenapa sih, udah jangan didengerin. Terus dia bilang mau keluar dari rumah. Aku pikir kan kayak dia nggak bakalan keluar dari rumah dok, karena emang sebelumnya dia sering bilang mau keluar dari rumah gitu. Terus akhirnya dia keluar dari rumah beneran dong. Terus ibu angkatnya Zulfa nelfon aku, ada Zulfa gak di situ, ada Zulfa gak di situ. Dan situ Zulfa bilang sama aku, jangan bilang siapa-siapa ya, yang tahu lu doang. Jadi aku juga sedih dok ngelihat Zulfa beneran keluar dari rumah. Mungkin di situ aku awal belum tahu kalau misalkan Zulfa abis dilakuin juga sama ayah angkatnya. Dan situ aku kan khawatir ya dok, kayak wah dia pergi dari rumah beneran, orang tuanya nyariin, bahkan sampai ibu angkatnya tuh nelfon ibu aku buat kayak tahu gak Zulfa di mana. Di situ aku pura-pura kayak nggak tahu gitu. Zulfa juga nggak ada kabar gitu. Di situ aku ngabarin Zulfa kayak lu di mana kayak gitu. Please temuin gue dulu, gue khawatir takutnya lu kenapa-napa. Karena di situ dia bener-bener keadaannya kayak mukanya merah dan matanya pun kayak bener-bener abis nangis banget. Kayak saya pikir juga kayaknya dia bukan cuma masalah karena diomelin deh. Akhirnya di situ saya temuin Zulfa sorenya, saya titipin dia di kosan teman saya karena saya bingung kalau misalkan dia tidur di mana nanti malam itu. Akhirnya saya titipin di kos teman saya, terus dia
cari kosan. Situ kami tetap kabar-kabaran dok, kayak ya udah lu di situ aja dulu, lu tenangin diri dulu. Terus aku pikir dia bakal pulang kan dok. Nah ini banyak yang bisa jadi saksi ya. Dia korban ini kan nitip korban juga ini ke kosan temannya, katanya ya temannya itu bisa jadi saksi juga ya. Jadi saksi nyata, saksi ahli ya, saksi korban lah ya, bahwa bener ya dititipin di sana kayak gitu, dan cerita apa malamnya. Ini banyak saksi kok ini. Lanjut. Lu kayak udah lu gimana kalau misalkan lu keluar dari rumah tapi lu tetap pulang ya gitu, karena gue bingung kasih alasannya apa, karena si pelaku tuh tetap Cari kalian. nyari-nyari. Dan akhirnya apa yang menguatkan kalian berdua? saling komunikasi kayak please, Zulfanya langsung kayak please jangan kasih tahu, lu kasih tahu alasan apapun gitu, karena saking Zulfa nggak mau ketemu sama si pelaku. Akhirnya aku bilang kalau Zulfa tuh ke Malang, karena dia tuh bener-bener mojokin aku kayak salah beneran nggak tahu di mana, salah beneran kayak gitu. Sampai akhirnya aku nyari alasan buat kayak mungkin dia ada di kosan temannya Zulfa kali wah gitu, di dekat rumah kan ada. Akhirnya saya nyari tuh di situ sama si Bro, karena saya bingung ada kalau misalkan dia nanya Zulfa ngomong apa. Terus akhirnya saya pura-pura nyari. Di situ saya bingung kayak, aduh saya harus ngelakuin apa gitu. Dia cari Zulfa Iya, aku. sama kamu juga. Iya, di situ aku pura-pura nyari Dan kayak. kalian sudah saling komunikasi, Iya. sudah saling tahu satu sama lain. Sudah tahu. Akhirnya di situ pas di tengah jalan si Mapuro tuh kayak ngomong kayak Zulfa ada cerita apa sama Salwa gak? Di situ saya langsung mikir kayak, wah cerita apa nih? Kayaknya Alwatung. cerita pokoknya dia bilang kayak Zulfa ada cerita gak soal Watung. Kayak cerita apa nih, kayaknya Zulfa ada yang belum diceritain. Waktu itu kamu belum tahu. Belum tahu. Akhirnya pas Zulfa udah dapet kosan, saya temuin Zulfa lagi. Di situ kita kayak ngobrol lah di situ loh dok, lama hampir seharian juga saya di kosannya Zulfa. Di situ Zulfa akhirnya tiba-tiba cerita kalau misalkan Zulfa pernah ngirimin pas mandi ke. Nah, itu tuh. Ya kurangnya kejujuran juga sih, harusnya kalau menemui hal-hal yang aneh apa segala macam harusnya bercerita ke orang tuanya, ke orang terdekatnya. Harusnya lebih jujur gitu ya. Harusnya. Tapi ya berlarut-larut. Malah drama dulu gitu. Akhirnya di situ kita saling Cerita satu sama cerita. lain. Dan apa yang menguatkan kalian akhirnya kalian sampai melapor? Udah capek ya. Udah capek banget. Siapa yang support kalian? Waktu itu sih teman-teman aku, karena waktu pas mediasi ke keluarga aku juga bawa teman-teman aku pas kuliah gitu dok. Kamu punya pengacara? Punya. Sekarang punya. Dari mana? Dari firma hukum Martin dan Broto. Dapat dari mana firma hukumnya? Itu kenalan dari teman saya dok. Jadi kan waktu mereka itu sudah lapor tapi belum ada advokat, akhirnya saya cari-cari advokat ke LBH, tapi ternyata masih banyak yang belum bisa bantu kasus seperti ini gitu kebanyakan. Terus akhirnya saya dapat kenalan dari teman saya, dan itu dia cukup dekat sama pengacara ini. Akhirnya kasus ini diambil sama pengacara, sama beliau dok. Sudah dilaporkan ke Polres mana? Ke Polres Metro Kabupaten Bekasi di Cikarang. Tahapannya sudah sampai mana? Saat ini tahapannya sudah sampai ke penyidikan dok. Sudah sampai naik sidik? Iya sudah. Sudah naik sidik. Tersangka belum ada? Belum ada. Belum. Handphone sudah Ini nih prosesnya lama banget. Orang yang maling motor cepat banget. Tinggal dicek HP-nya, ini bukti-buktinya ada, tangkap. Selesai. Tapi inilah ya, harus drama dulu gitu ya. Harus drama dulu di TikTok, FYP dulu, baru. Aduh, ide apa hukumnya aneh. digital forensik. Sudah. Kalian sudah di BAP. Beliau sudah di BAP?
Sudah. Kemarin sudah ada mediasi katanya. Betul dok, jadi itu dari awal anak-anak ini mereka habis pick up di depan keluarganya, mereka akhirnya keluarga Salwa sama Zulfa itu udah gak tinggal satu lingkup lagi, mereka pergi dari sana dan di situ keluarga besar pelaku sama pelaku pun datang ke tempat kerja ibunya Salwa. Di situ mereka kayak udah mengintimidasi supaya nggak laporin kasus ini, jangan sampai lapor. Oke, tambahin pasalnya intimidasi ya, oke, biar berlapis. Ini tuh masuk ke kepolisian karena kan kayak Minta dicabut ya. iya Itu yang direkam. Iya. Boleh saya dengar rekamannya? Itu dengan kalian berdua atau didatangi satu persatu? Kalau yang didatengin rekaman suaranya ada nggak? Yang datangin nggak ada, cuma ada foto. Enggak, yang didatengin untuk mediasi itu kalian. Nah, ini nih ya buat teman-teman ya, kalau memang ada acara-acara seperti itu, mediasi segala macam, harusnya clip on-nya ada loh, rekam deh kayak HP gitu sebagai bukti. Oke lah, ini pelajaran aja. Kalian berdua langsung atau Bukan, mereka Ibunya nggak ketemu, ibu orang tuanya sama orang tua? Tapi berdua, orang tua berdua atau Enggak. orang tua siapa yang didatengin? Orang tua aku. Orang tua kamu. Orang tua kamu ada didatengin? Karena Enggak, saat itu belum karena ketemu belum Dok. ketemu sama Belum orang ketemu. tua Belum aku. ketemu orang tua. Di mediasi ini dengan keluarganya Iya, kamu ya. keluarga aku. Itu yang direkam. Kalau rekaman bukti dia datang ke sini sih nggak ada dok. Cuma pas belum lama kemarin, cuman ada foto. Kalau misalkan perwakilan dari keluarga dia tuh minta damai. Oke. Yang tadi sampaikan tadi ada bukti. Itu pas mediasi keluarga, maksudnya pas aku sama Salwa ngomong ke keluarga besar Mas Toro, dok. Oke, itu ada suara dia sendiri. Ada. Boleh saya dengar? Ini kemarin diviralkan, apa tanggapan dari kiainya? Saya nggak pantas saya sebut kiai. Apa tanggapan dari pelakunya? Dia bukan kiai lah gitu. Asal sebut kiai biadab gitu. Kita belum tahu sih dok, belum Belum ada tanggapan. Iya. Oke. Boleh digedein? Dari SMP dilecehin sama ayah bilang karena sama-sama kakaknya mau. Enggak, aku tertekan, demi Allah aku tertekan, bahkan sampai udah pernah bener-bener ketahuan sama bunda, udah bener-bener pernah dicidukin langsung sama bunda. Ayah kayak gitu, aku gila, demi Allah ya bakal berubah, ya nggak mau ngelakuin lagi. Tapi ternyata makin kesini ayah makin ngelakuin. Gak tahu ayah mau jujur apa enggak. Aku juga nggak tahu selama ini ayah nyari aku karena takut aku cerita ke orang tua kandung, takut aku nyebarin aib ayah. Tapi selama ini aku nggak ada gerak apa-apa karena ya lagi-lagi aku alasan aku bunda. Aku selalu ingat bunda. Aku nggak mau ngecewain bunda. Gak tahu ayah mau jujur salin atau enggak, bahkan ayah bilang perawan aku buat ayah aja ya. Aku buat ayah aja ya. Udah semuanya. Kakak nikahnya sama ayah aja ya. Gak tahu ayah mau jujur ini apa enggak, pasti ayah gak bakal mau jujur. Keluar semua kak. Dari rumah karena emang bener-bener capek, aku nggak bisa ngelanjutin ini. Aku nggak bisa diem aja kayak gini. Bukan mau, enggak, aku nggak mau. Bahkan aku ada bukti-bukti. Mungkin ayah bilang hapus chatan kita kak, hapus video-video kita. Enggak, aku nggak. Nah ini, kalau memang itu ada bukti hapus-hapus chat video kita itu, tinggal di screenshot aja itu untuk mau menghilangkan barang bukti. Dan masa nggak percaya dengan perempuan yang seperti ini? Dan mau pakai hukum apa lagi? Udah kayak gini, udah ciduk aja udah. Gak pernah hapus dari awal deh, aku gak pernah hapus. Setiap ayah habis TF, ayah minta kirim video
mungkin ayah bakal sadar videonya itu lagi. Kenapa video ini lagi ya? Karena aku nggak bisa video. Mungkin ayah bakal sadar. Kenapa aku nggak pernah senyum setiap bikin video ya? Karena aku tertekan banget. Biadab. Ini bukti. Ngasih duit kok harus ada video. Ini biadab. Bahkan aku harus selalu Bunda gak bakal ngerti. Jadi aku kayak ini bertahan hidup dari Bunda gak bakal ngerti. Bunda gak bakal ngerti. Ini dia bertahan demi Bunda. Untuk apa dipertahankan? Ya, seharusnya si Bunda, si istrinya ini melaporkan suaminya. Harusnya. Karena dia sudah ditipu oleh suaminya sendiri. Aku kayak gimana? Aku bertahan. Jangan teriakan, kakak. Ini yang pada salah berdua. Kalau lu nggak mau juga ayah nggak mau. Nggak ada suara ayahnya. Ada. Hah? Ada ini. Mungkin karena saking dekatnya saya sama Zul, mungkin karena saking dekatnya sama yang kedua, karena mungkin karena tidak ada ikatan darah saya sama yang ketiga, disitulah setan mengganggu saya hawa nafsu yang Ini pengakuannya jelas. Ada ini harusnya nggak perlu 3 kali 24 jam ini. Udah jelas ada bukti suara, ya kan? Ya mau hilap kayak apa kayak dalilnya itu udah sah ini. mengalahkan semuanya. Anjing. Dokter Richard bilang anjing. Pancingnya ya wajar lah kita bilang anjing. Ya, bukan kita anjingkan manusianya ya, tapi perilaku dan pola pikirnya anjing. Iya salah. Itu. Tuh kak, kamu merespon. Sebenarnya aku ada bukti, tapi aku nggak bisa dibuktiin ini sekarang sih. Udah nggak apa-apa tadi. Cuma aku rasa masih beberapa, dan itu mungkin Karena aku ya Pak, mohon maaf banget. Alasan apapun yang berikan apa ya? Seharusnya ada sama kita yang dijadikan alasan permintaan maaf dan menyangkut kehilangan keperawanan diri juga dan bahwa itu lebih dari bosan di mana aku juga tahu sendiri. Ini buktinya sudah banyak ya. Ada video suara dia, ada pengakuan dia segala macam. Udah. Nggak perlu tunggu 3 kali 24 jam ini, kita tunggu apa konferensi pers ya. Dari pihak kepolisian ini harusnya ini. Ini kasus jelas ini. Ya, jelas ini. Apa harapan kalian? Aku cuma pengen dia tuh bener-bener jadi tersangka aja sih dok, biar orang-orang juga yang masih pada gak percaya dia kayak gitu, masih pada bilang dia lagi dizolimin, dia lagi difitnah. Bahkan dia setiap ceramah tuh katanya Bilangnya kena fitnah besar, Dok. Dia tuh bilang setiap ceramah kaitannya dia tuh jamaah jangan percaya setiap ada kabar tentang Pelakunya masih bebas ceramah. masih bebas, Dok. Oke. Cancel. Harus di cancel ini. Iya. Itu bisa dikena delik nggak itu yang dia seolah difitnah kayak gitu-gitu. Bukan orang hukum ya. Bisa apa enggak tuh? bahkan kemarin ada undangan tanggal 28 September ini. 28 September? 28 September ini undangan Maulid. Cuma udah di cancel Udah di cancel. Sudah di-cancel. Sudah. pas beritanya viral. Dan dia pun sama keluarganya pun masih isi pengajian-pengajian, misalnya kajian tiap mingguan di masjid atau di yayasan. di yayasan rumah orang tuanya. Dia tuh masih ngisi, Dok. Padahal tuh jujur ya, Dok, saya sebagai yang mendampingi mereka tuh saya sudah
kontakin ustadz-ustazanya yang memang mereka pengurus masjid itu, tapi mereka tuh nggak gubris, mereka nggak percaya, mereka tuh udah, maksudnya saya ini loh si Mas Turo ini tuh Ya ini karena disihir sama omongan-omongan ceramahnya gitu ya. Itu. Ya makanya ini harus televisi nasional yang gede ini harus disiarkan. Tampilin mukanya gitu. Oh ini nih. Makanya hukum sosial itu harus diberlakukan untuk orang-orang yang seperti ini. Udah siarkan secara live gitu langsung di televisi nasional, udah selesai. Masih nggak mau buka mata gitu. Ya udah berarti yang murid-muridnya itu agak aneh juga sih. tuh lagi dia tuh cabul, masa kamu ngejadiin orang seperti itu guru ngaji di tempat masjid kalian? Kalau kamu, Salwa, apa yang kamu inginkan? Yang aku inginkan dia sama seperti Zulfa pengen jadi tersangka, dan aku pengen ditahan. Iya, ditahan Apa sih cuma guys. tersangka? dan Aku boleh bantu nggak sih ini? Boleh. Aku izin tim aku dulu sih. Aku boleh bantu kan? Boleh. Hah? Kalian mau aku bantu nggak? mau Kita doublein ya, pakai kuasa hukum aku ya. Besok kita konferensi pers ya. Aku yang bantuin kalian ya. Kalian mau atau enggak? mau Oke, ini langkah yang tepat dari Dr. Richard Lee. Ya, bagus. Ini waktunya nih. Orang-orang hebat ya, multi triliuner ya, untuk terjun, untuk bantu-bantu masyarakat yang perlu bantuan. Mau kalau dokter berkenan. Kalau kalian mau, aku besok konferensi pers untuk kalian. Aku kumpulin media, aku support tim kuasa hukum aku untuk kalian. Kalian mau atau enggak? mau dok. Kita kejar ya. Iya. Kita kejar keadilan untuk kalian ya. Karena menurut aku ini biadab sih. Karena jujur dari aku cuma pengen, karena di keluarga aku kan banyak anak cewek ya dok ya. Aku pengen sih kayak sepupu-sepupu aku gak jadi korban kayak aku juga. Ada korban lain selain kalian? Mungkin pasti ada sih dok, cuma nggak tahu. Cuma mungkin dia Mereka nggak berani juga. Kita cuma nggak mau ada Zulfa Salwa selanjutnya aja sih dok, yang dia ini. Iya, justru itu harus speak up ya. Harus dikasih hukuman sosial gitu ya. Disiarkan secara live oleh televisi nasional. Konferensi pers. Pajang muka dia. Selesai. Ya, jadi orang-orang dia akan mengecap, ya, seumur hidup mungkin hancur gitu. Iya, harus. Iya, mungkin ada yang belum speak up kali. Korban-korban lain. Soalnya di keluarga kita emang banyak cewek juga ya. Banyak cewek yang masih baru umur-umur sekitar. Sama kita. Saya bantu kalian, tapi sekalian janji dengan saya satu hal. Tidak boleh ada damai. Dia juga sempat ini dok, kayak nyamperin ke orang tua aku, ke tempat kerja ibu aku, ke tempat kerja bapak aku, ke tempat kerja abang aku, Ambil handphone saya. buat minta kayak damai, kayak coba kita ketemu, kan manggilnya Wabibi sama Wama, ketemu, kita omongin baik-baikan, masih saudara, masih Nggak bisa. Baik-baikan apa? Ini sudah merusak. Sudah merusak. Nggak ada baik-baikan ini. Kalau mereka berdua ini damai, ya pikirannya di mana gitu. Orang seperti itu ya, penjahat seperti itu harus dihukum sosial. keluarga. Masa sih nggak dikasih kata maaf gitu? Karena gini, menurut gue ya, hukum yang paling bagus menurut dia itu bukan di penjara sih. Selain itu ya, di penjara sih harus, tapi hukum sosial. Ya, mukanya dipajang aja di televisi nasional, diberitakan aja udah selesai. Bahkan pengacara pelaku pun dia juga rajin banget tuh untuk ngubungin keluarga korban, terus juga ya ngubungin polisi juga, terus juga ngubungin pengacara korban. Siang juga. bang, lagi di mana bang? Bang, saya mau kasih kasus untuk abang. Bisa nggak besok kita konferensi pers di Jakarta?
Ya, ini ada kasus pelecehan seksual oleh seorang ulama terkenal di Bekasi. Pencabulan anak di bawah umur. Ini saya lagi podcast dengan mereka. Dan mereka itu dikerjain dari umur 13 tahun, dari umur 14 tahun, dari mereka SMP, SMA, kirim foto, kirim video, ada sampai berhubungan intim juga. Saya pengen dampingin mereka. Abang bisa bantu saya nggak? Siap, Pak. Siap, Dok. Visum semua, udah laporannya udah ada. Sudah. Kalian sudah visum? Sudah visum. Sudah. Laporannya juga sudah sampai sampai sidik sudah. Aku mau push besok kita konferensi pers saja. Aku pengen kasih support untuk mereka. Abang besok Jakarta nanti aku scheduling untuk. Oke, bravo ya, bravo untuk Dr. Richard. Ini gue suka kalau ada orang-orang kaya ya yang speak up tentang keadilan seperti ini. Nah, ini luar biasa. Harusnya ada yang lebih banyak lagi seperti beliau yang punya subscriber banyak ya. Walaupun subscriber gue masih dikit, tapi gue akan bantu speak up ya. Siapa tahu ada yang dengar. Konferensi pers bareng-bareng ya. Oke. Makasih ya Bang. Thank you. Oke, apalagi yang pengen kalian sampaikan? Aku sih pengen ya keluarganya tuh nggak ngeganggu keluarga aku, karena sampai saat ini rumah aku nggak bisa ngambil barang-barang kayak dokumen, baju, semuanya kebutuhan rumah tangga, karena rumah aku digembok dan diborgol semuanya buat gak bisa ngambil barang-barang. Kamu sudah selesai kuliah? Masih kuliah. Kamu? Udah selesai. Sudah selesai kuliah? Kalau ada kebutuhan nanti minta dengan saya. Saya yang bantu. Oke. Ya, seperti itu. Pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah ini? Satu, sebagai orang tua memang harus memberikan pendidikan seksual ya sejak dini kepada anak-anaknya. Bukan berarti kalian harus kasih mereka video bokep, bukan. Pendidikan seksual, edukasi, mana yang boleh, mana yang enggak, yang bagian organ tubuh segala macam itu perlu dikasih tahu ya. Kalian tanya GPT lah seperti apa kalian harus ngajarin pendidikan seksual kepada anak sejak dini. Dan buat korban memang ini ya kurang skeptis ya, apalagi udah kuliah gitu, udah SMP, SMA, itu harusnya udah level pemikirannya udah jauh sebenarnya ya udah jauh. Oke, bravo. Oke, thank you juga buat yang bimbing. Bravo buat Dr. Richard Lee. Thank you.